Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aminah Nandring. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Baik, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Suatu wilayah dapat ditentukan dalam ukuran yang luas, tetapi dapat pula dalam ukuran yang lebih sempit, tergantung dari kerincian dalam mengidentifikasi kesamaan atau keseragamannya. Setiap wilayah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Potensi tersebut harus dikelola dengan baik untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku disiplin, tanggung jawab, dan peduli. 3. Memahami pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Kompetensi dasar. 3.1. Memahami konsep ruang. Dalam hal ini, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. 4.1. Menjelaskan konsep ruang meliputi lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memenuhi permukaan bumi. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau. Dan di bawah ini permukaan bumi yang meliputi air dan tanah sampai kedalaman tertentu, serta mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Untuk dapat mewujudkan interaksi keruangan, berikut beberapa kondisi yang harus dipenuhi. 1. Saling melengkapi. Saling melengkapi merupakan suatu kondisi di mana ada sebuah hubungan yang saling melengkapi di antara satu dengan yang lainnya. Contoh, dalam suatu organisasi kelas, di mana dalam suatu organisasi kelas itu terdiri dari beberapa pengurus, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dalam kepengurusan tersebut, mereka akan saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu konsep di mana sebuah lokasi memiliki alternatif lain yang lebih baik dari tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, ada seseorang yang akan membeli sebuah barang atau produk, maka seseorang tersebut akan mempertimbangkan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan tersebut. Sebagai contoh, wilayah A biasanya membeli sayur mayur di wilayah B, akan tetapi baru diketahui bahwa di wilayah C yang juga menjual sayur mayur,
Nah, wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli sayur mayur dari wilayah A akan beralih membeli sayur mayur ke wilayah C. Sehingga interaksi antar wilayah A dengan B dapat melemah karena kebutuhan sayur mayur di wilayah A yang biasanya dipenuhi oleh wilayah B telah dipenuhi oleh wilayah C. 3. Kemudahan transfer. Kemudahan transfer dapat diartikan sebagai pengangkutan barang atau juga orang yang dalam proses kegiatannya memerlukan biaya. Biaya dalam kegiatan pengangkutan harus juga lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dari channel Aminah Nandring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.